Ini tuh kismis barusan sampai paketnya. Beli di toko oren. Jadi kita buka. Kismis ini bagus untuk kesehatan, buat macem-macem ya. Nah, jadi kalau kalian punya anak yang suka makanin kismis, biasa di bolu atau di kue gitu kan ada campurannya kismis ya. Itu kalau mereka lebih suka kismisnya, belikan kismis yang seperti ini. Biasa dijual di toko oleh-oleh haji atau toko-toko yang dari Timur Tengah, dari Arab, umroh, haji gitu. Tuh kalau kalian pas lagi umroh, lagi jalan-jalan ke negara-negara yang banyak menghasilkan buah-buahan, anggur, manisan kering gini, buah-buahan kering, itu dibeli buat oleh-oleh, bisa buat makan sendiri, buat keluarga, bisa gitu ya. Ini sehat ya, makanan yang sehat. Jadi bentuknya tuh gini, hitam-hitam. Jadi buat pertumbuhan yang pengen tinggi, sekali lagi yang mau tinggi badannya, yang mau kesehatan tulang, gigi kuat, itu makan kismis atau buah-buahan kering. Bisa apricot yang kering, buah tin, atau buah yang lain, keripik-keripik yang kering, buah-buahan yang sudah dibuat keripik pakai dry open kering gitu, yang enggak pakai tambahan apa-apa, atau yang kering secara alami seperti ini bagus ya. Biasa daerah Tiongkok, yang negara-negara Cina itu banyak buah-buahan kayak gini. Bagus ya. Nah, ini juga pelajaran untuk kalian-kalian yang menikah dengan orang tinggi terus berharap anak-anak kalian bisa tinggi seperti pasangan kalian. Jangan berpikir kalau pasangan kalian tinggi terus anak kalian ikutan tinggi, tapi maunya makanannya tuh kayak kamu gitu, sedikit, makannya sedikit tapi berharap anak kamu tinggi kayak suami kamu. Kamu nyuruh anak kamu makan itu jangan banyak-banyak kayak kuli, tapi kamu maunya anak kamu tinggi. Orang yang tinggi itu makanannya ya lebih banyak dari kamu yang enggak tinggi gitu. Jadi jangan bandingkan makanan banyak itu ibarat kuli gitu. Ya kuli juga perlu makan kan. Kenapa kuli-kuli itu bisa tinggi? Karena dia makan yang banyak gitu. Kamu berharap itu nggak masuk akal sih menurut saya. Maunya anak kamu tinggi, jadi nikah sama orang yang tinggi, cari cewek tinggi, cari suami tinggi, berteman hanya dengan orang tinggi, supaya nikah sama orang tinggi terus dapat anak tinggi juga. Enggak gitu konsepnya gitu ya. Kalian coba perhatikan yang udah nikah dengan suami tinggi, orang barat, orang luar atau orang lokal negara sini sendiri, terus itu dia tinggi, kamu punya anak nggak tinggi terus bilang nurun ke kamu. Coba deh perhatikan, makannya itu kamu larang nggak sih? Biasanya anak-anak yang gennya tinggi itu makannya cenderung lebih banyak. Awalnya memang gendut dulu, besar dulu, waktu kecil lebih besar dari anak-anak lainnya, kesannya dia gendut gitu.
Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, dia itu jadinya tinggi gitu. Berat badan kan selinier dengan tinggi badan ya. Orang tinggi beratnya juga harus banyak, lebih banyak, dan makannya pun harus lebih banyak. Banyaknya juga harus lihat-lihat nutrisinya. Jangan asal makan banyak tapi gizinya tidak dilihat. Lihat juga gizinya gitu. Terpenuhi tidak vitaminnya, mineralnya. Makan buah kering, kalau tidak suka yang segar, yang kering kayak gini, kismis. Atau banyak buah-buahan kering lainnya kayak apricot gitu. Pisang ya sering ya banyak yang dikeringkan. Sale pisang, atau kalau di tempat saya bilangnya dampo, digoreng lagi enak, dimakan langsung juga enak gitu. Makan kacang-kacangan, biji-bijian, coklat, kakao gitu. Cari kakao yang nggak manis, atau yang manis juga bisa. Coklat-coklat yang dijual kan itu manis ya, manis sekali. Nah, kalian dibuat makanannya itu nggak cuma coklat gitu. Jadi kalau sudah manis coklatnya gitu ya, berarti nasinya yang dikurangi, lebih perbanyak biji-bijian yang lain. Kacang hijau bisa, apalagi ya, kacang koro gitu. Kacang koro yang dijual sudah ada rasanya macam-macam, itu yang gurih, yang pedas, itu bisa dibuat cemilan gitu. Dan jangan takut itu alergi gitu. Kalau takut alergi dengan bumbunya, maka makan yang cuma pakai garam aja gitu, yang nggak ada MSG, yang nggak ada vitsinnya. Dan yang dijual di toko kue kiloan gitu, itu sehat kok, baik, dan nggak perlu takut alergi. Makan buah intinya. Pisang juga dijual di sana, ada apalagi kacang polong, terus bahkan yang tepung-tepungan sekalipun sebetulnya tidak menjadi permasalahan kalau kalian itu gizi makanannya penuh dengan gizi yang seimbang. Kenapa orang obesitas? Karena gizinya tidak seimbang. Kebanyakan gula, iya. Gula yang beredar di mana? Di darah, tidak bisa terserap ke dalam sel. Tidak bisa jadi jaringan otot, tidak bisa jadi jaringan tulang, tidak bisa jadi jaringan kulit. Akhirnya kadar gula darah tinggi, ada juga yang berubah jadi lemak gitu. Sel lemak itu yang bikin terlihat besar tapi tidak berotot, itu sel lemak ya, sel adiposa. Jadi kalau anak kalian suka makan kismis yang di kue, kalau ada kue cuma diambilin kismisnya, belikan kismis 1 kilo gitu. Nah 1 kilo itu dia harus habis dalam 1 bulan dulu. Nanti bulan depan maksud saya, bulan depannya kismis 1 kilo itu habis dalam 2 minggu gitu. Sekilo itu kalian berpikir, kismis kan manis, nanti diabetes. Kismis dengan gula 1 kilo, walaupun manis, sama-sama manis ya, itu beda. Kalau di kismis ada vitamin, tergantung dia buah apa, maksudnya buah-buahan kering yang 1 kilo itu berbeda gulanya dengan gula pasir. Karena kalau yang di buah-buahan kering kayak kismis gini, ini mineralnya ada, vitaminnya ada ya, tidak hanya glukosanya pun beda ya, fruktosa atau jenis lainnya, dan dia gizinya lengkap.
Kalau mau yang gula, sebetulnya gula pasir juga tidak apa-apa, asalkan dia tidak terus-terusan dikonsumsi. Sudahlah minum gula, makanan banyak kan gula pasirnya, terus makan lagi yang manis-manis, tambahan yang manis-manis lainnya. Padahal gula dari sini, terus sudah ada dari madu, dari macam-macam, itu manis juga kan, tapi kan beda strukturnya, beda ikatannya dia dengan vitamin apa, ada yang dengan vitamin A, ada yang vitamin B, ada yang dengan vitamin C, ada yang berikatan dengan mineral. Jadi tidak usah takut makan buah manis. Yang kalian harus khawatir itu kalau banyak makan kue gitu. Jangan berpikir menikah itu dengan orang tinggi maka anakmu tiba-tiba ikutan tinggi tanpa makan yang banyak. Makan yang tinggi itu perlu makan yang lebih banyak dari kamu gitu. Misal kamu tingginya cuma 140, nikah dengan orang yang tingginya 170, rata-rata 170 itu sudah termasuk tinggi ya orang Indonesia. Apalagi yang nikah dengan orang luar, orang Eropa, itu lebih tinggi lagi. Porsinya pasti lebih banyak. Jadi gak usah lah sedikit-sedikit ini gen, iya genetik juga perlu makan kan, perlu porsi yang lebih banyak. Terus orang yang, apalagi kalian yang nggak pernah keluar negeri, tiba-tiba nuduh orang yang nikah dengan orang tinggi untuk perbaiki keturunan, ya jangan salah ya. Orang yang misal dia kecil, misal kayak saya gini ya, tingginya cuma 167, terus tiba-tiba nikah dengan yang lebih tinggi lagi gitu. Terus orang yang nggak pernah keluar, yang nggak pernah lihat orang tinggi itu makannya kayak gimana, nuduh anak saya tinggi ikut ayahnya. Padahal kan ya memang karena saya sudah tahu ternyata orang tinggi itu makannya banyak, ya wajar kalian yang berpikir itu tuh agak gimana gitu ya. Terus kenapa gitu, perbaiki keturunan supaya ya makannya lebih banyak. Kalian juga anak-anak kalian yang kalian sudah nikah dengan sesama pasangan yang sama-sama tidak tinggi ya, tidak tinggi standar orang Indonesia, sama-sama 130, sama-sama 140, sama-sama 150 gitu ya. Masih bisa kok anak kamu mau dikasih tinggi jadi 160, masih bisa. Asalkan kamu ikhlas melihat dia makan yang banyak, satu piring gitu kayak gunung, gak usah disindir-sindir, makannya kayak tukang, makannya kayak kuli, makannya kayak orang kerja di ladang. Jangan disindir kayak gitu. Terus kamu mau dia tinggi tapi makannya seuprit, sepiring juga kamu larang, ya gak bakalan tinggi gitu. Ya kan gak ada uangnya gitu. Bisa gitu kan ngakunya, kalau makan banyak kan harus ada uang. Nah ini konsep pikiranmu yang berpikir makan banyak harus ada uang yang banyak. Kamu kan punya Tuhan gitu. Orang juga ngasih kamu makan karena Tuhan mau kasih kamu makan. Kamu pelit sama anak kamu, tidak kasih dia makan karena kamu tidak punya uang, terus berharap orang lain kasih dia makan. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu sendiri tidak rela uangmu dimakan anakmu, apa kamu akan berpikir ada orang lain yang mau ngasih anakmu cuma-cuma uangnya, mau ngasih makan anakmu cuma-cuma? Kamu saja tidak rela dengan anakmu, apalagi Tuhanmu.
apalagi orang lain. Kan tanggung jawab nafkah itu ada di kamu, anakmu. Dia makan apa, itu kewajibanmu untuk memberikan, bukan kewajiban orang lain. Sedangkan kamu masih sehat, kamu berpikir dia harus kerja supaya dapat uang dari orang. Nah, kamu sendiri memperkerjakan dia, kamu gak kasih dia uang, tidak kasih dia makanan, membandingkan anak orang yang sudah bisa apa-apa sendiri. Anak orang itu yang kamu dengar ceritanya orang, saya gak pernah ngasih anak saya, semua itu dari Allah, semua itu dari orang lain yang ngasih dia beasiswa, dia dapat beasiswa. Ya, itu hanya ditutupi dari kamu gitu, supaya keren aja. Sebetulnya dia juga berjuang kok, dia berusaha untuk membelikan anaknya makan, memberikan baju, memberikan kebutuhan anaknya. Dia sudah berusaha untuk itu, bukan yang dia tahan-tahan, lebih mementingkan anak orang daripada anaknya sendiri. Anak orang dibelikan macam-macam, dikasih makanan macam-macam, anakmu sendiri dilarang-larang makan. Dibanding-bandingkan dengan anak orang, dibanding-bandingkan dengan sebuah profesi yang menurutmu itu hina. Tentara juga tinggi, itu makannya tentara berapa? Banyak loh. Anggaran untuk makan tentara itu jumlahnya banyak. Makanannya juga jenisnya banyak, dan itu perlu daging-dagingan, nggak hanya tepung, ayam, ikan, daging yang lain itu perlu. Cuma makan nasi dimakan nggak bakal tinggi tanpa protein. Kamu cuma makan nasi tapi proteinnya kurang, yang jadi bukan tinggi tapi gendut ya. Mulai sekarang belikan makanan yang banyak gizinya, yang banyak vitaminnya.